Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita mau bahas tentang Elon Musk nih yang lagi rame karena abis beli Twitter dan dampaknya buat Dogecoin yang sempat naik tinggi tapi sekarang lagi koreksi lagi nih. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Jadi langsung aja guys, buat kalian yang belum dengar, di tanggal 25 April 2022 waktu Amerika sana, ini tuh Elon Musk baru aja ngebeli Twitter dengan pembelian resmi sekitar 43 miliar atau sekitar 647 triliun rupiah. Gila sih, itu duit banyak banget asli. Namanya juga orang terkaya. Nah tapi katanya ini tuh cuma sekitar seperlapan atau seperlima dari kekayaannya Elon Musk. Jadi ya nggak kaget lah, dia orang terkaya. Kalau menurut Forbes list, ya banyak duit lah. Buat kalian yang belum tahu, jadi ini tuh emang prosesnya udah agak lama. Pertama tuh awalnya di April 2022 atau sebelum April, Maret lah. Maret 2022 ini tuh udah ada kabar kalau Elon Musk tuh sebenarnya pengen beli Twitter. Tapi sebelumnya dia cuma pengen jadi pemegang saham terbesar dan nambah muatannya lah. Jadi Elon Musk tuh habis beli sahamnya Twitter dan dia tuh megang sekitar 9%. Dan dia tuh pemegang saham terbesar bisa dibilang. Dan waktu itu katanya tuh sama Twitter cuma mau dibatasin kepemilikannya cuma bisa sampai 14% doang. Nah tapi setelah negosiasi panjang nih, negosiasi panjang banget. Asik banget. Setelah negosiasi panjang banget, akhirnya Twitter menyerah dan menuruti kata pemegang saham lainnya dan juga sosial medianya, dan ujung-ujungnya pembelian Elon Musk sekitar 45 miliar US dollar atau 647 triliun rupiah itu tuh disetujui dan akhirnya ya udah dilepas ke Elon Musk sekarang. Kenapa sih sebenarnya Elon Musk tuh pengen ngeluarin duit untuk beli Twitter? Jadi menurut gue pribadi, ini kalau dari sudut pandang gue ya guys, sebenarnya ini tuh bukan sepenuhnya langkah bisnis. Karena balik lagi, dia tuh beli Twitter sebenarnya sekitar 45%-nya uang yang digunakan untuk membeli tuh dari utang. Utang yang dipinjam kayak dari bank-bank seperti Morgan Stanley dan lain-lainnya. Jadi tuh sebenarnya dia beli cashnya cuma sekitar 55% dan 45%-nya dari utang. Jadinya ya, kalau menurut gue ini kayak membebankan tapi bukan sepenuhnya langkah bisnis, tapi nggak tahu ya di belakangnya. Tapi kalau menurut gue pribadi ini tuh adalah langkah dia sebagai individu untuk mengembangkan ekosistem di mana dia bisa memberikan pendapatnya secara bebas atau freedom of speech. Dia kan orangnya freedom of speech banget lah. Jadi kalau ngomong ya asal ngomong aja karena dia pengen dunia tuh kalau ngomong ya bebas, apalagi di sosial media. Dia menganggapnya salah satu platform yang bagus untuk bebas berpendapat itu adalah Twitter karena sekarang Twitter lagi rame, terus banyak yang suka curhat, banyak yang suka cerita, banyak yang suka ngasih berita tentang kripto, apalagi kripto sekarang sumbernya banyak banget yang dari Twitter kan informasinya. Jadinya dia nganggap ini tuh langkah yang baik untuk mendorong freedom of speech karena dia orangnya bebas berpendapat banget lah sebagai businessman dan juga sebagai masyarakat Amerika katanya. Terus karena emang tujuan utamanya biar sejalan sama prinsipnya aja, ini tuh banyak yang nanya, apa sebenarnya hubungannya sama Dogecoin? Sama Doge. Jadi buat kalian yang belum tahu, Elon Musk tuh emang salah satu pendukung terbesar dari Dogecoin. Dia tuh bisa dibilang Doge Father. Kalau misalnya film tuh ada yang namanya Godfather kan. Ya ini adalah singkatan dari Godfather sama Doge. Jadi Doge Father atau Doge Father. Bapaknya Doge lah bisa dibilang. Nah, jadi semenjak 2021, bisa dibilang pertengahan 2021, Elon Musk tuh udah tertarik banget sama Dogecoin karena katanya tuh walaupun cuma meme coin, ini tuh merepresentasikan atau mewakilkan desentralisasi atau sistem yang ada di masyarakat yang seharusnya bebas, dan ini terlihat jelasnya dari Dogecoin. Walaupun emang Dogecoin waktu itu juga foundernya udah cabut duluan dan ya tinggal developernya doang, jadinya bisa dibilang cuma meme coin dan masih terlantarkan. Tapi pas Elon Musk masuk, ini tuh kayak semuanya berubah lah. Karena ini kalau misalnya lihat di Juni 2021, Elon Musk tuh kayak bikin rencana besar. Kalau kalian ingat, dia tuh pengen jadi salah satu advisor atau penasehat bisnisnya Dogecoin, dan dia juga waktu itu sempat berbincang-bincang sama Vitalik Buterin, founder dari Ethereum. Dimana katanya Vitalik pengen ya berkecimpung juga lah untuk bikin Dogecoin lebih bagus lagi, dan katanya waktu itu sempat ngobrol sama Elon Musk ya, dan sekarang katanya sih rencananya masih terus berjalan, apalagi untuk merubah Dogecoin jadi proof of stake dari sekarang proof of work yang mekanismenya lebih gak efektif dan juga lebih boros kalau dari sisi biaya dan energinya. Nah terus makanya sejak Juni itu Elon Musk emang terikat banget sama Dogecoin, dan ya sekarang dengan pembelian Twitter katanya emang orang-orang ekspektasinya Dogecoin akan digunakan untuk alat tukar kalau misal ada transaksi di Twitter. Nah terus juga sekarang banyak investor yang udah mulai bikin petisi nih untuk mempercepat rencana Dogecoin digunakan sebagai alat tukar, terutama karena di Twitter sekarang ada fitur tipping. Jadi kalau kalian suka sama content creator, kalian tuh bisa ngasih tip atau ngasih donasi lah buat mereka dalam bentuk kripto, dan sekarang tuh kripto yang bisa baru Bitcoin aja. Nah kemungkinan dengan adanya
akuisisi atau pembelian dari Elon Musk, harusnya sih Bitcoin tipping ini berubah jadi Dogecoin, dan sekarang tuh petisinya lagi berjalan, dan yang bikin sentimen positif tuh itu. Jadinya makanya harganya naik sempet kayak 26%-an cuma dalam sehari tuh, karena dengan Elon Musk beli Twitter harusnya sih Dogecoin tipping jadi kenyataan. Jadi buat kalian yang belum tahu juga, sekarang tuh Dogecoin udah punya roadmap atau rencana ke depan yang lumayan jelas nih guys untuk tahun 2022. Dia sekarang katanya pengen jadi proof of stake dari proof of work, jadi intinya blockchain-nya diperbagus. Terus juga sekarang dia katanya mau punya library atau kumpulan kode buat developer atau programmer bisa bikin aplikasi dengan gampang di Dogecoin. Jadi nggak cuma buat transaksi doang, dan developer bisa bikin aplikasi di atas Dogecoin. Terus juga katanya sekarang mau ada beberapa aplikasi mulai dari DeFi sampai NFT sampai education sampai juga communication platform. Dan intinya ini kayak bikin Dogecoin keluar dari meme coinnya, dan roadmapnya tuh ya lumayan oke lah bisa dibilang, karena bikin dia kayak semacam proyek blockchain yang bagus. Nah kalau kalian belum lihat langsung aja mampir ke artikelnya, nanti kita sertakan linknya di bawah. Nah itu harusnya jadi sentimen positif kan guys, tapi seperti yang kalian lihat abis naiknya kenceng, sekarang juga lagi koreksi lumayan kencang. Apalagi kemarin nih hari Senin, itu karena emang hari Senin ya mayoritas kripto lagi koreksi. Jadi kalau kalian yang belum familiar sama pasar kripto, ini bisa dibilang Dogecoin tuh pergerakannya lumayan volatil, jadi naik turunnya lebih kencang atau lebih tinggi dibandingkan kripto-kripto yang market cap atau kapitalisasi pasarnya lebih tinggi, kayak Bitcoin, BNB dan lain-lainnya. Itu tuh kayak naik turunnya masih santai lah persenannya. Tapi kalau Dogecoin tuh kayak cepet banget lah. Kalau misalnya kalian tahu candlestick itu ada weeknya banyak-banyak banget lah biasanya. Jadi kemarin tuh mayoritas kripto lagi turun, dan sayangnya Dogecoin juga ikutan turun, dan mayoritas gainnya atau apresiasi harganya itu ya kehapus aja, hilang lah. Karena kemarin kalau misalnya kalian update sama US dollar atau dolar Amerika, itu tuh nilainya naik tertinggi selama 2 tahun terakhir. Jadi karena sekarang suku bunga acuan lagi dinaikin, ujung-ujungnya nilai dolar sendiri naik. Dan kalau nilai dolar naik, biasanya aset beresiko kayak kripto dan saham tuh turun. Makanya sekarang kripto lagi pada turun karena dolarnya lagi naik, bahkan tertinggi sejak 2 tahun. Kayaknya kalau kita lihat dari sisi teknikal, kemarin tuh naiknya gila banget. Ini kayak 30%-an lebih dalam 1 hari. Asli. Jadi kalau misalnya kalian update pas kabarnya Twitter udah dibeli sama Elon Musk, ini tuh naiknya sekitar 30%-an kalau kalian ngitung weeknya juga. Tapi kalau weeknya nggak dihitung alias body candlestick-nya aja, itu tuh pas closing sama opening ya kurang lebih tuh sekitar 26% naiknya. Itu lumayan lah ya sehari, gila asli. Tapi kabar buruknya waktu turunnya tuh dari body candlestick-nya, dari opening sampai closing tuh turunnya sekitar 13%. Nah tapi kabar baiknya sekarang udah mulai naik perlahan sih 3%. Nah kalau dari sisi teknikal, gue pribadi kalau ngeliat dari daily atau candlestick grafik harian, ini tuh masih dalam uptrendnya sih kabar baiknya. Kalau gue pribadi ya, ini balik lagi guys, not financial advice, bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading. Resiko kalian tanggung masing-masing, karena gue juga jarang trading Dogecoin. Lebih untuk invest karena ada roadmap barunya aja. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi, selama support di sekitar 0,13 US dollar, lebih tepatnya 0,1344, 1344 US dollar itu masih kejaga. Harusnya sih dia masih dalam uptrendnya, karena sekarang tuh udah mulai uptrend dari 14 Maret 2022. Nah, jadi harusnya sih kalau uptrend ini masih terjaga, ya Dogecoin bisa lumayan naik lagi lah, lanjut naik sampai sekitar 0,1664 bahkan 0,18 di bulan depan. Harusnya kalau naik terus dan ada sentimen positif alias Elon Musk benar-benar melibatkan Dogecoin dalam alat tukar untuk Twitter. Nah gitu aja deh guys update dari gua. Kalau misalnya ada yang salah boleh dikoreksi juga di komen video ini. Dan kalau ada yang mau ditanya juga langsung komen aja. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.